Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkarya, berbakti, bermanfaat. Saya Awaliyatun Nikmah dengan NIM 2320042, Prodi PGMI kelas Ulumul Quran C, akan membawakan sebuah video motivasi dengan tema metode tafsir dalam memahami ayat Al-Quran dengan judul Mengapa Perlu Belajar. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Kalimat tersebut mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Kalimat tersebut memiliki arti bukan berarti jika kita sudah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, maka kewajiban untuk menuntut ilmu itu gugur. Melainkan kalimat tersebut menyeru kepada kita untuk menuntut ilmu sejauh mungkin, seluas mungkin, setinggi mungkin, bahkan sedalam mungkin. Dalam agama kita, agama Islam, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyeru untuk menuntut ilmu. Namun, mengapa perlu belajar? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia, maka wajiblah ia memiliki ilmunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, wajiblah ia memiliki ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Muslim. Yang menarik perhatian saya kali ini yaitu tafsir dari Jalalain pada surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafassahu yafsahillahu lakum wa idza qila anzuzu fangzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majelis itu, maka berilah kelapangan, niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan berdiri, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu suatu ketika di suatu majelis yang sedang berlangsung, ada sahabat ahli Badar. Dia menghadiri majelis tersebut lalu mengucapkan salam kepada Rasul, dan Rasul pun mengucapkan salam kepada jamaah majelis, dan jamaah pun menjawab. Namun tidak ada yang beranjak untuk berdiri. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk mencari tempat duduk yang lainnya. Dalam hal ini, orang munafik memanfaatkan keadaan tersebut dengan menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku tidak adil. Maka, setelah tuduhan itu sampai ke telinga Rasulullah, ayat ini turun. Dalam tafsir Jalalain juz 2 halaman 212, kata tafassahu berarti luaskanlah. Kata luaskanlah di sini bukan berarti jika kita mendirikan majelis harus luas, melainkan jika ada orang yang lebih dihormati, maka baiknya kita beranjak dan mempersilakan orang tersebut untuk duduk dalam majelis itu. Tidak hanya dalam majelis, ini juga berlaku di dalam hal lain seperti bus ataupun kereta api dan sebagainya. Orang yang rela berbagi tempat itu merupakan orang yang mulia. Hal ini akan menguji jiwa sosial kita. Adapun lafaz insyushu dalam tafsir Jalalain adalah berdiri untuk segera melakukan kebaikan.
Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Apabila kita mengerjakan keduanya, maka alladzina amanu, kita termasuk orang-orang yang beriman, walladzina utul ilmu, dan kita termasuk orang yang berilmu. Karena apa? Karena kita meyakini dan memahami akan perintah tersebut. Pada ayat ini pun Allah berjanji, walladzina utul ilma darajat, barang siapa orang yang berilmu, dia akan diangkat derajatnya beberapa derajat. Kesimpulannya, marilah kita mencari ilmu, baik itu ilmu akhirat maupun ilmu dunia, sebanyak mungkin. Jika dunia harus dijemput, maka ilmu akan menjadi kendaraan. Jika akhirat harus dicapai, maka ilmu akan menjadi tangga. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.